Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Satria dengan NIM 4342401072 dari TPL 2C Pagi akan melakukan praktikum AS dengan melakukan vlog atau record video. Sebelum masuk ke soal, saya akan menunjukkan terlebih dahulu yaitu data dummy untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ini soalnya. Oke, langsung saja ke soal pertama. Sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut, yaitu tabel pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama, kota, dan tanggal registrasi. Kemudian tabel buku yaitu ID buku sebagai primary key, lalu ada judul, penulis, kategori, dan harga. Kemudian ada tabel pesanan yaitu ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, lalu ada tanggal pesanan dan status. Lalu terakhir itu tabel detail pesanan yaitu ada ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, lalu ada ID buku sebagai foreign key, dan jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Oke, sebelum ke pertanyaan, kita akan kopikan dulu ini untuk membuat database soal nomor 1. Kita beri nama dengan AS1 untuk nama database. Oke, sudah berhasil. Di sini terdapat tabel buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan beserta datanya. Oke, pertanyaan pertama. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, lalu tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, langsung saja kita ke query SQL-nya. Kita tulis, karena kita lakukan select. Kemudian membuat pin. Lalu customize-kan. Yes. Kita group by kan. DB itu juga yang lebih besar dari oke, sudah 500.000 dari baik. Oke, cek dulu. Oke, kalau kita jalankan, semoga berhasil. Oke, berhasil. Di sini sudah diperlihatkan total belanjanya, ada Andi dan Budi. Oke, lanjut soal ke nomor kedua, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, kita lanjut lagi ke SQL-nya. Kita tulis seperti tadi ya.
di mana kategori itu isi kategori dan tahunnya 2023. Kita klik balik. Kita cek dulu. Ini buku dan isi. Oke, kita jalankan, semoga berhasil. Oke, berhasil. Di sini sudah tampil 5 buku yang dari tahun 2023. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, langsung kita tulis. Pertama kita cek dulu. Kita save tadi nama ya. Kita cek dulu. Oke, kita coba jalankan, semoga berhasil. Oke, di sini ada tampil bernama yaitu Dina dan Eka yang tidak melakukan pesanan sama sekali. Oke, berikutnya di soal nomor 2. Kita lanjut soal ke nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya yaitu departemen, ID departemen sebagai primary key yaitu dan ada nama departemen, lalu ada lokasi. Kemudian karyawan, ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama lengkap, posisi, gaji, dan ID departemen sebagai foreign key-nya. Lalu ada proyek, ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Lalu ada tugas, ID tugas sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, ID proyek sebagai foreign key, lalu yang terakhir itu lalu. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Oke, seperti sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita buat dulu database beserta data dummy. Kita copy. Oke, berhasil. Tabel maksud saya database soal nomor 2. Kita cek dulu sudah masuk semua. Oke, sudah masuk. Kita langsung ke soal pertama, yaitu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Kita tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, langsung saja kita langsung ke query-nya untuk menuliskan perintah. Nah, departemen hitung ke ID karyawan. Memiliki alias itu jumlah karyawannya. Lalu from departemen. Kita cek dulu. Oke, lalu kita jalankan, semoga berhasil. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah tampak beberapa departemen dengan jumlah karyawannya. Oke, pertanyaan kedua yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, langsung saja kita ke SQL-nya.
kita ketik saja. Salah. Lalu gajinya dari tabel karyawan, dimana itu gajinya lebih besar dari rata-rata gaji dari karyawan. Oke, kita langsung coba. Oke, di sini sudah tampil. Lalu pertanyaan berikutnya, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, langsung kita kita tadi soalnya tampilkan lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Departemen IT. Kita selesai. Itu tadi IT ya, IT, dan dia memiliki tugas nol fokusnya, lalu tidak memiliki tugas. Oke, kita cek dulu. Oke, lalu kita jalankan, semoga berhasil. Oke, di sini sepertinya tidak ada. Oke, selanjutnya nomor 3. Sistem informasi akademik atau disingkat SIA, sebuah universitas perlu mengotomisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilainya. Database SIA itu memiliki skema sebagai berikut, yaitu mahasiswa, NIM sebagai primary key, lalu ada nama, total SKS, lalu status. Lalu yang kedua itu mata kuliah, kode MK atau mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, lalu ada SKS. Lalu yang terakhir itu nilai, ID nilai sebagai primary key, NIM sebagai foreign key, kode MK sebagai foreign key, lalu nilai huruf. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut: A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama 2, D sama 1, E sama dengan 4. Oke, sebelum ke pertanyaan kita buat dulu database beserta data dummy. Oke, berhasil. Kita cek dulu ke hasil masuknya. Oke, udah. Oke, pertanyaan pertama, buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Jadi proses ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misalnya mahasiswa dengan NIM, lalu di sini input NIM-nya berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat lulusan. Oke, kita akan membuat story prosedur bernama proses kelulusan. Kita langsung cari ke sini. Telusur delimiter. Lalu kita buat prosedur dengan nama tadi proses kelulusan. Kelulusan ini untuk sebagai faktor. Saya tadi 10. Kita buat ya. Kita declare total SKS. Total SKS. Dari mahasiswa.
alias kan. Oke, kita pada kesana. Langsung kita copy aja. Syarat kelulusan. Oke, kita ambilkan. Kita lupa. Oke, kita cek dulu. Oke, semoga berhasil. Oke, sudah berhasil. Lalu berikutnya buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima sebagai parameter mengambilkan perhitung nilai interpretasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, kita tes dulu untuk step prosedur ini. Kita panggil proses kelulusan. Proses kelulusan dengan NIM 2200 2201. Oke, kalau kelulusan 201 201. Oke, berhasil. Di sini mahasiswa belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, langsung lanjut ke maksudnya pertanyaan kedua. Kita buat tadi fungsi untuk menghitung IPK-nya. Oke, kita buat enter. Kita buat sebuah function bernama hitung IPK. Kita untuk menggunakan lalu factor dan 10 return semua yaitu 42. Oke, kita mulai mengalihkan declare dulu IPK sebagai desimal. Desimalnya 42. Saya summarize dan ke skala dikali kita langsung ya case nya itu n nilai huruf dikali 4 atau beda sebanyak 1 2 3 4 5. Oke, asma no. Bagi dengan IPK dari tadi dari nilai. Oke, dari nilai terjemahkan mata dulu.
bagian dari IPK. Oke, kita jalankan, semoga berhasil. Oke, udah berhasil. Lalu untuk memanggilnya kita bisa tulis select IPK. IPK. Oke, kita coba. Oke, di sini sudah tampil IPK-nya. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventory stok retail ini memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah produk, ID produk sebagai primary key, nama produk dan stok. Lalu tabel penjualan, ID penjualan sebagai primary key, lalu ada tanggal penjualan. Detail penjualan, ID detail sebagai primary key, ID penjualan sebagai foreign key, lalu ID produk sebagai foreign key dan jumlah. Dan terakhir yaitu log stok rendah, ID log sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, stok tersisa, dan waktu peringatan. Oke, kita sama seperti sebelumnya. Kita buat dulu database beserta data dan kita copy saja. Oke, kita cek dulu. Jualan. Oke, data dan ada. Oke, sip. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Kita buatlah sebuah trigger dulu bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau kita insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Oke, kita buat dulu fungsi triggernya ke SQL. Kita tulis delimiter dan dollar. Lalu kita buat create trigger yang bernama update stock penjualan rendah setelah penjualan. Setelah insert di detail penjualan. Lalu for setiap baris scroll. Kita mulai. Pertama kita kurangi stok produknya, kita update produk. Set dulu stoknya. Sekarang stok dikurang new jumlah. Oke, lalu yang dimana itu ID produk. ID produk. Oke, lalu kita buat kita cek sisa stoknya. Kita buat dulu stok dari tabel produk. Oke, sepertinya sudah. Kita
cek dulu. Bisa. Oke, sudah berhasil. Oke, kita mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada garis baru di detail penjualan. Oke, langsung saja kita tes, kita uji. Insert into detail. Jualan. Sampai lulus. Oke, sudah jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu di penjualan, di produk. Oke, sebelumnya kan sudah menjadi 15, kemudian kita uji dia berkurang dan sudah masuk ke dalam stok rendah. Di sini sudah berhasil. Oke, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, tadi kita sudah melihat tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktunya yang sudah masuk tadi. Oke, sudah selesai. Cukup sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.